Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan saya Lutfi Ali, NIM 26050123130056. Kelas A pada video kali ini akan menjelaskan mengenai drone sebagai salah satu tugas H+3 dari praktikum survei hidrografi dan pemetaan dasar laut. Oke, lanjut. Nah, untuk drone sendiri merupakan salah satu instrumen pemetaan udara dengan basis atau sistem yaitu Unmanned Aerial Vehicle atau UAV dengan dikontrol melalui jarak jauh menggunakan remote control. Untuk drone yang dipakai pada praktikum kali ini yaitu bermerek DJI 4 Pro V2 dengan basis yaitu kamera atau pemetaan kondisi dari atas. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi dari DJI V4 DJI 4 Pro V2 yaitu sebagai berikut. Untuk dimensinya ada di sini. Untuk unit drone-nya yaitu 289,5 mm kali 289,5 mm kali 196 mm dengan 4 rotor, masing-masing terdapat satu buah propeller. Lalu untuk remote controlnya yaitu dimensinya 182 mm kali 172 mm dikali 132 mm termasuk dengan monitor atau monitor ketika ditegakkan. Untuk unit dari drone atau aircraftnya berbobot sekitar 1,3 kg termasuk baterai dan propellernya. Untuk kecepatan maksimum asken dan desain masing-masing yaitu 6 atau bisa dikatakan 3 sampai 6 meter per second. Untuk maksimal speednya atau kecepatan maksimumnya yaitu pada mode S 72 km per jam, mode A 58 km per jam, mode P 50 km per jam. Kemudian maksimum operasional di atas garis laut yaitu 6.000 meter. Untuk maksimum waktu dari penerbangan yaitu kurang lebih 30 menit. Ini ketika baterai di charge penuh. Untuk temperatur saat penggunaan yaitu 32 derajat sampai 104 derajat Fahrenheit atau 0 sampai 40 derajat Celcius. Untuk GNS, operating dan transmitter ada di dan juga hover ada di layar. Kemudian ada gimbal ada di sebelah sini. Untuk range range dari gimbal yang bisa dikontrol yaitu negatif 90 derajat sampai dengan positif 30 derajat. Untuk sistem vision atau kenampakan yaitu range velocity-nya 40 km per jam di 2 meter di atas tanah. Altitude-nya ada altitude operating range dari halangan dan lingkungan operasionalnya ada di layar. Kemudian sistem infrarednya bisa mendeteksi dalam range halangannya 0,2 sampai 7 meter. Kemudian lingkungan operasionalnya juga ada di situ. Lanjut. Untuk kameranya yaitu kurang lebih sensornya yaitu CMOS
Untuk efektif pixelnya itu 20 m, lensanya FOV 84 derajat, 8,8 mm, dan seterusnya. ISO mechanical shutter, electronic shutter, max image size, still photography modes, video recording termasuk 4K sampai 4K, kemudian video storage sampai dengan operational temperature ada di layar. Selanjutnya untuk remote control, frekuensi penggunaannya yaitu 2400 sampai 2483 GHz dan 5725 sampai 5850 GHz. Maksimal transmission distance-nya sampai dengan built-in display device-nya ada di layar. Untuk chargernya voltasenya 17,4 volt, powernya yaitu 100 watt. Untuk intelligent flight battery ada di layar. Oke, selanjutnya yang saya jelaskan tadi untuk drone DJI-4 Pro V2 ini terdiri dari dua bagian sebenarnya. Setiap instrumen dari pemetaan udara yang berbasis pada UAV berbasis pada dua alat, yaitu unit dari drone atau UAV-nya dan remote control untuk mengontrol jarak jauh. Dan selanjutnya kelengkapan baik pada UAV maupun remote control ataupun perlengkapan tambahan lainnya yaitu ada propeller sebanyak 4 buah sesuai dengan rotor. Ini terdapat beberapa pembagian yaitu satu pasang berwarna dengan cincin berwarna hitam, nanti dipasang juga pada bagian dengan keterangan warna hitam di rotor di unit dari drone. Kemudian ada juga yang berwarna abu. Untuk bagian yang ini yaitu bagian pengunci dari rotor ke propeller. Selanjutnya yaitu holder dari gimbalnya untuk menahan agar tidak tergoncangkan sehingga rusak pada saat penyimpanan atau saat tidak terbang. Selanjutnya yaitu baterai. Untuk baterai sendiri biasanya pada survei lapangan real tidak hanya membawa satu buah baterai karena waktu operasional drone yang sangat singkat, yaitu maksimal 30 menit tadi. Kemudian ada charger. Untuk charger ini bisa men-charge baterai ataupun remote control. Oh ya, untuk baterai ini sistemnya lepas pasang plug and play pada bodi unit drone-nya. Selanjutnya kita masuk ke unit drone-nya, ada beberapa bagian. Ada kurang lebih 16 bagian. Yang pertama yaitu gimbal ada di sini dan kamera tentunya. Lalu downward vision system ada di sini. Sensor, kemudian micro USB port ada di sebelah dari downward vision system tadi. Kemudian kamera atau linking status indicator and link button ada di atasnya dari micro USB. Untuk kamera micro SD card slot ada di sebelah micro USB. Kemudian forward vision system ada di bagian dari bawah lengan rotornya. Lalu yang ketujuh, infrared sensing system ini untuk sensor pendeteksi dari halangan atau obstacle pada saat flight ataupun pada saat landing ataupun take off. Selanjutnya nomor 8 yaitu front LED. Nah, ini di sini ada lampu berwarna hijau dan merah
kalau saya nggak salah ingat. Lalu ada motors, ini sistemnya seperti dinamo. Kemudian propeller, ini bilah dari baling-balingnya. 11 yaitu aircraft status indicator. Lampu juga untuk nomor 12 yaitu antena. Di sini menyatu pada kaki dari drone. Untuk rear vision system, ini sama seperti nomor 6 tadi, namun untuk bagian belakang. Nomor 14 intelligent flight battery, sama lampu indikator. Nomor 15 power button untuk menyalakan dan mematikan unit drone. Lalu nomor 16 yaitu battery level indicator. Ada di sebelah, nah sebelah sini. Nanti ada keterangan warna. Ada 4 bar. Untuk jika 4 barnya berwarna semua, maka baterainya berarti penuh. Oke, selanjutnya yaitu remote control. Ada 23 bagian. Yang pertama yaitu power button, sama seperti unitronnya. Kemudian return to home, ini diklik ketika ingin mengembalikan unitronnya ke tempat take off secara otomatis tentunya. Kemudian 3 yaitu control sticks atau bisa disebut joystick. Nomor 4 speaker untuk notifikasi, kemudian 5 status LED. Oke, lanjut 6 battery level LED sama seperti yang di unit drone. Kemudian 7 power port, ini untuk mencharge dari remote kontrolnya. Lalu 8 display screen untuk menampilkan gambar dari kamera di unit drone-nya ketika terbang ataupun ketika dinyalakan. Kemudian 9 yaitu sleep atau wake button. Kemudian 10 mikrofon, 11 antena, ada 2, ada 1 pasang. Kemudian ada handlebar sebagai pegangan, gimbal dial. Gimbal dial ada di sini ya, untuk mengarahkan dari gimbal atau kameranya. Kemudian nomor 14 kamera setting dial, nomor 15 record button untuk merekam. Nomor 16 flight mode switch. Oke, kemudian nomor 17 shutter button untuk menangkap dari fotonya. Nomor 18 intelligent flight pause button. Nomor 19 C1 dan C2 buttons yang bisa di custom. Jadi kedua atau salah satu tombol ini bisa disetting di displaynya nanti mau difungsikan sebagai apa. Nomor 20 micro USB port, nomor 21 HDMI port, nomor 22 micro SD card slot, dan 23 USB port. Untuk layarnya seperti tadi bisa default atau dilipat untuk memudahkan penyimpanan. Oke, selanjutnya pada joystick atau di istilah ini yaitu control stick. Biar memudahkan kita namakan sebagai joystick. Untuk stick yang ada di kiri yaitu berfungsi untuk naik dan turun dari unit drone ketika dipencet atau digerakkan ke atas atau ke bawah. Untuk ke kanan dan kiri yaitu belok ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan arahnya. Oke, untuk right stick atau untuk stick yang kanan, yang berada di kanan, untuk naik, untuk apabila kita mengarahkan ke atas ataupun ke bawah, maka unit drone-nya akan uh, terbalik ataupun
terbalik ataupun terbalik juga. Jadi misal gini, ketika joystick kanan ini dipencet ke atas maka maju. Kemudian jika dipencet ke bawah maka mundur turunnya. Berbeda sama yang kiri. Kalau ini naik secara vertikal, kalau ini secara horizontal. Oke, kemudian yang ke kanan dan bawah, ke kanan ataupun ke kiri untuk di stick yang berada di kanan, yaitu untuk bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Berbeda dengan yang di stick kiri, ini belok, jadi berputar gitu. Oke, selanjutnya gimbal dial untuk mengarahkan naik atau turun dari kameranya atau gimbalnya. Oke, selanjutnya cara mengoperasikan drone sesuai dengan panduan dan praktikum pada saat praktikum, yaitu yang pertama tentu cek level baterai. Kalau level baterainya tidak full ataupun sangat kurang, maka perlu dilakukan proses pengisian daya terlebih dahulu. Untuk mengeceknya dapat di on-kan dulu, maka indikator dari level baterainya akan dapat diketahui. Hal ini juga sama dengan yang ada di remote control. Selanjutnya yaitu mengisi daya baterai. Daya baterai dari unit drone difungsikan atau didesain untuk dapat bisa dilepas pasang ketika disimpan ataupun ketika ingin di charge atau diisi dayanya. Untuk waktu pengisian dayanya kurang lebih 1 jam 20 menit. Lalu power outlet tadi 100 sampai 240 volt. Dan untuk pengecasan dari remote control memerlukan waktu 2 jam 50 menit. Oh ya, untuk memasukkan ataupun mengeluarkan dari baterai di unit drone maka gampang, tinggal memencet bagian yang hitam ini ada di bawah dan atas, kemudian ditarik ataupun didorong, tergantung dari mau dimasukkan ataupun dikeluarkan dari unit drone. Oke, untuk persiapan remote control ini tinggal di unfold atau uh, ditegakkan dari posisi terlipat. Kemudian untuk antenanya juga diarahkan pada posisi yang benar, yang mana jika antenanya tegak lurus, nantinya sinyal yang akan diterima ataupun dipancarkan lebih kuat daripada antena yang posisinya seperti ini, jadi menyilang, hampir menyilang seperti segitiga. Nantinya sinyalnya akan lemah atau lebih lemah. Untuk persiapan take off sama seperti tadi, pemasangan propellernya, empat-empatnya, pastikan pada posisi yang terkunci sesuai dengan uh, partnya atau bagiannya. Untuk warna abu-abu di dinamo ataupun di rotor yang abu-abu. Untuk yang hitam juga sama, di warna yang hitam. Oke, yang pertama tentu remove atau mencopot klem atau pengaman dari gimbal tadi, dari kameranya. Kemudian memencet tombol power baik pada unit drone maupun di remote control dengan memencet lama sekali. Oke, untuk
menghidupkan ataupun mematikan baik unit maupun remote controlnya, yaitu tekan sekali pada tombol power, lalu tekan sekali yang agak lama untuk menghidupkan dan mematikannya tadi. Oke, lanjut. Nah, ini sama seperti tadi yang setelah saya jelaskan tadi, propeller yang hitam masuk pada motor yang hitam juga. Begitu juga yang silver. Ini tekan sampai eh, plat dari penguncinya terkunci pada posisi yang aman. Oke, lanjut untuk penerbangannya, yaitu dibagi dua, yaitu manual take off dan manual landing. Untuk manual take off, untuk menghidupkan dari mesinnya, yaitu menekan ke serong bawah, membentuk angka X pada joystick atau control stick. Kita bisa juga membentuk V, diarahkan keluar masing-masing di ke bawah. Kemudian untuk manual landing, yaitu menekan stick yang bawah secara perlahan sampai unit tidonnya itu menyentuh dari darat. Untuk mematikannya, cukup menekan ke bawah dari stick kirinya beberapa detik sampai mesin dari unit drone-nya mati. Oke, selanjutnya ini aplikasi untuk pembuatan lajur dari survei. Ini ada dari DJI, yaitu bernama DJI Terra. Oke, baik. Untuk video H+3 dari modul drone, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.